上路。大秦诸魔榜第42。停！滚落！大秦诸魔榜第10。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggak dari Isi Tuzun, tepatnya untuk episode 59. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Untuk review part sebelumnya, Rin Yun yang telah mendapati teman baru yaitu Jo Yun, mereka berjanji untuklah bertukar teknik ilmu bela diri mereka. Akan tetapi sebelum itu, mereka harus mencari inti jiwa Raja Serigala terlebih dahulu. Dan mereka juga harus bertemu masalah terbaru, yaitu bertemu si X-Men, karena dia inginlah menghabisi nyawa mereka berdua. Tanpa babi bu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mengetahui identitas dari Serigala Baka yang berada di alam tingkat 5, membuat Jo Yun benar-benar sungguhlah ketar-ketir. Dia menganggap jika melakukan pertarungan dengannya itu sama saja bunuh diri. Di dalam hatinya Lin Yun membenarkan hal tersebut. Bukan hanya sulit untuk bertarung, melainkan mereka lah yang akan binasa. Untuk Serigala Baka, dia menjadi begitu sangatlah kebingungan. Karena untuk Lin Yun sebagai murid dari Pavilion Pedang Ling Xiao, tetapi malah menguasai tinju harimau naga. Ditambah, baru-baru ini dia telah mengalahkan Raja Serigala Darah, padahal dirinya ini masihlah berada di tingkat 2 Xuanji. Baginya itu sungguhlah mengejutkan. Untuk Lin Yun, dia baru menyadari, ternyata para Raja Serigala Darah ini menyerang mereka itu diperintahkan oleh dirinya. Dan Serigala Baka membenarkan hal tersebut serta memuji kepintaran dari Lin Yun. Karena semua serigala yang berada di sini adalah pasukannya. Wow. Tetapi sayangnya percuma saja dia mengetahui semua ini. Karena dia akanlah meninggal dunia untuklah hari ini. Dan dia akanlah memberikan satu kesempatan kepada mereka berdua. Dia akanlah melepaskan salah satu dari mereka. Yang dimana mereka berdua harus saling menyerang satu sama lain sampai ada yang tewas. Maka dengan begini, orang terakhir akanlah dia berikan kebebasan. Tetapi Jo Yun meminta kepada Lin Yun janganlah percaya kepada kata-katanya. Karena dia ini adalah penjahat yang telah melakukan sebuah kejahatan besar. Atau lebih tepatnya, kalau dia menuruti kata-katanya, sama saja itu bunuh diri. Sebab bagaimanapun mereka semua tidak akanlah dibiarkan lolos begitu saja. Tetapi secara tiba-tiba, Lin Yun langsunglah mengambil pedangnya dan langsunglah menusukkan ke tubuhnya Jo Yun. Hal ini membuat Jo Yun tampak tidak begitu percaya dan dia pun langsung tidak sadarkan diri. Serigala Baka yang melihat pemandangan tersebut langsunglah tertawa dengan berkata, di antara hidup dan mati, memang manusia haruslah memilih untuk kehidupannya masing-masing. Dan sesuai kataan dari Jo Yun, kalau dia tidak akan membiarkan siapapun untuklah pergi dari hadapannya. Setelahnya, dia pun langsunglah menerjang untuk mengakhiri hidup dari Lin Yun. Tetapi siapa sangka ini semua hanyalah sebuah sandiwara. Mendapati kesempatan, Lin Yun meminta kepada Jo Yun untuklah membuat sebuah perisai naga. Sehingga bentrokan kekuatan terjadi yang membuat mereka berdua langsunglah terpental. Selanjutnya, giliran dari Lin Yun, dia kembali menerjang dengan pedang kayunya dan untuk si Serigala Baka mendapati serangan begitu telak. Bahkan dia juga terlihat terluka parah. Lalu Lin Yun mencoba untuklah memprovokasinya. Kalau kekuatan dia memang begitu sangatlah kuat, tetapi otak dia dalam bertarung itu sangatlah bodoh. Bagaimana bisa orang sebodoh dia bisalah masuk ke daftar pemusnah iblis? Apakah jangan-jangan dalam daftar pemusnah iblis adalah orang-orang yang begitu bodoh? Tidak terima dengan hinaan dari Lin Yun, dia kembali menerjangnya. Akan tetapi itulah yang diinginkan olehnya. Sehingga bentrokan kekuatan kembali terjadi dan mereka melanjutkan pertarungannya.
Memang sesuai dugaan dari Lin Yun kalau dia tidak akanlah bisa bertarung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dirinya akanlah dibuat sangat kesulitan, sampai-sampai dia mendapati pukulan yang begitu telak, dan juga hampir saja dia tertebas dengan cakar X-Men milik dari Serigala Baka. Namun, rencana yang sebenarnya masihlah belum dikerahkan oleh Lin Yun. Setelah dia mendapati tendangan yang begitu sangatlah keras, Lin Yun langsunglah mencoba untuk menarik tangannya dan juga menahan tangannya dari Serigala Baka. Tanpa basa-basi juga, Lin Yun langsunglah mengucapkan mantra segel penaklukan iblis. Hal ini membuat Serigala Baka menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan meminta kepada dia untuklah melepaskan tangannya. Akan tetapi, Lin Yun sama sekali tidaklah melepaskannya, yang membuat dia teruslah menendang dan menendang perutnya Lin Yun. Dan tetap saja Lin Yun sama sekali tidaklah melepaskannya. Walaupun mulutnya ini sudahlah mengeluarkan setetes darah, dia langsunglah membenturkan kepalanya ke arah Serigala Baka, yang membuat dia langsunglah mengalami pusing-pusing. Wadaw. Sehingga segel penakluk iblis langsunglah menghantam tubuh dari sang Serigala Baka, yang membuat dirinya haruslah menahan sekuat tenaga. Dan ini juga membuat Lin Yun memiliki peluang ataupun kesempatan besar untuklah menerjangnya. Sehingga tebasan cahaya bulan ungu langsunglah dikerahkan, yang membuat sang Serigala Baka mendapati tebasan bertubi-tubi dan dia pun tidaklah sadarkan diri atau meninggoy. Tetapi masih belum bisa dipastikan ya. Setelah berhasil mengalahkannya, Lin Yun sangatlah begitu kagum karena kemampuan 7 misterinya benar-benar begitu luar biasa. Jika kemampuan ini ditumpuk, maka kekuatan gaya bunga berjatuhan akanlah meningkat 2 kali lipat. Semuanya aja ya kemampuannya akan ditumpuk. Tidak sampai di situ juga, Lin Yun langsunglah mengambil kantung penyimpanan dari Serigala Baka. Ya, dari sini sudah dipastikan dia telah dikalahkan dan meninggal dunia. Lalu selanjutnya, dia juga memberikan beberapa pil penyembuhan kepada Zhou Yun. Setelah dia memakan pil tersebut, dia pun langsunglah memulihkan dirinya dengan begitu cepat. Akan tetapi, masalah kembali datang kepada mereka. Sebuah tekanan spiritual langsunglah menghantam mereka berdua dan tidaklah bisa bangkit berdiri. Namun, Lin Yun mencoba untuklah melawan ini semua. Dia bangkit kembali dan melihat sekeliling siapa yang sedang mencoba mencari masalah dengan mereka berdua. Dan mereka merasakan ada seseorang pria tua yang sedanglah datang ke arah mereka. Dengan aura yang begitu sangatlah menakutkan, Lin Yun menganggap kalau pria tua satu ini berada di alam Jifu. Ketika mereka menoleh ke arah yang sama dan melihat pria tua tersebut, ternyata bagian dari Serigala Baka, yang dimana dia ini sebagai daftar pembunuh iblis dinasti Qin ke-10. Aduh. Dan dia disebut sebagai penyihir yang memiliki nama sebagai Moreu. Dia memuji kehebatan dari Lin Yun karena telah berhasil untuklah mengalahkan orang yang berada di alam tingkat 5 Xuanwu. Baginya itu sudah melakukan aksi yang begitu nekat karena dia bertarung dengan nyawa. Tetapi sebagai pasukan dari pembunuh iblis, dia juga tidaklah terima kalau rekannya haruslah dihabisi oleh bocah sepertinya. Jadi untuk hari ini, dia akanlah membuat sebuah perhitungan kepada mereka berdua, terutama dengan Lin Yun. Tidak sampai di situ juga, yang ternyata kalau Moreu ini adalah guru dari Serigala Baka. Dia membuat pertanyaan kepada mereka berdua. Sebagai gurunya, apakah dia akan membalaskan dendam dari kematian muridnya? Tetapi dia juga sama sekali tidaklah suka menindas orang yang begitu lemah daripadanya. Jadi untuk hari ini, dia akan memberikan sebuah keringanan. Serahkanlah kantong penyimpanan segala neraka. Mungkin saja dia akanlah menyisakan jasadnya. Iya, sama aja dong meninggal dunia. Tetapi mereka berdua yang sedanglah menghadapi tekanan spiritual sama sekali tidaklah bisa menjawabnya. Membuat Moreu benar-benar begitu sangatlah kesal dan berkata kalau mereka berdua ini haruslah mendapati hukuman yang begitu berat. Dan dia langsunglah menghantamkan tongkatnya sembari berkata saatnya mereka akanlah berpindah tempat
dan mencari tahu sendiri jalan keluarnya. Dan mereka bertiga pun langsunglah pergi dari sana. 自己找吧，小辈们。 Atau lebih tepatnya, mereka berada di dimensi yang lain. Wadidaw. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu ya guys. Untuk episode kali ini, ya nggak disangka-sangka kalau masalahnya malah bertambah banyak. Udah gitu yang datang malah orang-orang yang begitu sangatlah kuat ya. Mau bagaimana lagi, kalau Lin Yun memang proses untuk menjadi lebih kuat, maka haruslah melawan orang yang lebih kuat lagi. Dan juga keadaan mereka ini memang sudahlah terluka parah dan harus melawan orang yang begitu sangatlah kuat. Bisa dikatakan mereka akanlah mengalami kekalahan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 上路。大秦诸魔榜第42。停！滚落！大秦诸魔榜第10。